Bagi saya, kesenian itu yang perlu dilakukan oleh generasi muda itu ya belajar aja kesenian yang paling menarik bagi eh, yang diinginkan sesuai dengan kehendak hatinya. Apakah nanti bisa menghidupi atau tidak? Yang jelas kesenian itu sangat menyenangkan gitu loh. Itu bisa menjadi apa saja. Bisa jadi terapi, bisa mendatangkan finansial, ya, bisa jadi pergaulan dan sebagainya. Pokoknya kesenian itu jelas-jelas menyenangkan, apapun tradisional, modern gitu. Masalah kesenian nanti lenyap atau tidak itu akan zaman yang akan menilai, waktu yang akan menilai. Baiklah, hari ini kita ketemuan Mas Gatot Kintranggono, seorang pekerja seni dari Sidoarjo, yang kebetulan beliau juga pernah menjadi Dewan Kesenian Sidoarjo dan beberapa kegiatan yang lainnya. Saat ini Mas Gatot Kintranggono, kalau saya manggil Mas Gatot, itu mulai menata kembali perkembangan kesenian, baik itu seni tradisional maupun modern. Tidak panjang lebar kiranya, karena pada umumnya itu Jawa Timur dan pada khususnya adalah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita mulai saja dengan Mas Gatot. Kira-kira apakah dewasa ini berkesenian atau kita melihat seni tradisional maupun modern ini berkembang di Jawa Timur atau tidak, atau pada khususnya di daerah Sidoarjo? Kira-kira kesenian tradisional maupun kesenian modern yang mana yang masih berkembang menurut Anda? Ada beberapa hal sebenarnya. Ketika saya pernah berdiskusi dengan teman-teman tentang perkembangan kesenian di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, itu mereka rata-rata, kalau saya simpulkan, ya, itu saya rangkum aja dalam sebuah istilah yang namanya self-inquiry. Inquiry. Ya, kenapa nggak saya pakai kata question? Karena question itu hanya pertanyaan. Tapi kalau kan inquiry itu merujuk pada penjelasan, penyelidikan, memeriksa, dan sebagainya. Nah, dari sana mereka ketika diskusi itu, jadi ini tidak dari pendapat saya pribadi, dari saya kumpulkan dari teman-teman itu. Dari inquiry itu, yang satu yang merujuk pada penjelasan, mereka itu sebenarnya mengacu pada siapa diri saya, kesenian apa yang saya geluti, seperti itu. Pada tingkat selanjutnya, inquiry itu merujuk pada pemeriksaan, memeriksa bentuk kesenian yang bagaimana yang harus berkembang dan kenapa tidak berkembang, gitu. Terus kenapa harus kok ada kesenian yang lenyap kemudian menjadi barang langka? Kira-kira di Jawa Timur kesenian yang lenyap apa aja? Salah satu contoh. Salah satu lenyap contoh ya lerok, cikal bakal ludruk. Oh iya. Ya itu. Kenapa lenyap? Tapi karena kemudian semacam burung phoenix ya, mati lahir kembali menjadi ludruk. Gitu loh. Banyak kesenian yang seperti itu. Timbul kesenian-kesenian baru. Dan itu biasanya artinya bahwa menjadi ludruk dan perkembangan lebih lanjut. Iya. Jadi artinya meskipun lerok itu lenyap tetapi berubah bentuk menjadi ludruk. Iya. Tapi sebagai kesenian kadang-kadang ini tetap harus eksis harusnya.
Ya. gitu loh, untuk kesenian. Tapi biasalah masyarakat kan kepingin apa itu, kesenian itu bisa menghidupi dirinya. Ya, cikal bakal ludruk seperti lerok, satunya lagi apa itu tidak bisa menghidupi. Oh, iya. Gitu. Dan ludruk sendiri kemudian juga akhirnya suatu saat itu biasa sirkulasi apa itu cycle ya, perputaran zaman, dia akan lenyap juga. Ya. Ketika di Sidoarjo ada seminar tentang ludruk, waktu itu pembicaranya Pak Henrikus, ya itu ngomong masalah ludruk, kemudian bla 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 macam ludruk itu gini 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 loh. Tapi kemudian saya ngomong pakai bahasa Jawa ya, bahasa Surabayaan sesuai karena itu ludruk, saya ngomong gini. Loh, nek manjane ludruk itu wis gak ono, ya gak usah diusahakan dibangun, diapakan. Ya cukup didokumentasi supaya tidak hilang bahwa pernah ada ludruk. Gitu. Jadi didokumentasikan aja atau dipentaskan sekali nah ini loh ludruk. Gitu loh. Tapi dalam perkembangannya, ini kalau saya tidak ngomong khusus pada Sidoarjo, Iya. di Surabaya masih ada perkembangan anak-anak muda untuk mencintai ludruk. Iya. Misalnya kelompok-kelompok tertentu, Iya. ada kelompoknya di Memura ini, Iya. ada lagi ludruk-ludruk yang pernah pentas berkali-kali di Mitra begitu. Artinya di Surabaya masih rupanya bisa bertahan. Ya. Tapi saya tidak tahu kemudian di Sidoarjo bagaimana. Nah, Mas, selain ludruk kira-kira, Sidoarjo ini kan sumber dari segala, kalau saya melihat sekarang ini, semua perkesenian berada di sana. Mungkin karena teman-teman dulu dari Sidoarjo pindahnya dari Surabaya pindahnya mencari rumah berada di Sidoarjo. Hampir semua teman-teman yang ahli ini berada di Sidoarjo loh. Iya. Nah, kecuali ludruk yang kemudian ini, apa yang kemudian yang berkembang lebih apa namanya semarak begitu? Tari mungkin saya melihat banyak tari yang diciptakan oleh teman-teman Sidoarjo dan sebagainya, atau yang lainnya yang mungkin lebih berkembang. Ya, ludruk menurut pengamatan saya itu di Sidoarjo juga berkembang, tetapi tidak seperti Surabaya, tidak ada itu loh, apa itu namanya, menurunkan generasi muda. Iya, istilahnya. Penerus. Iya. Tidak ada yang berminat ke sana. Masih tetap eksis. Tetapi nah ini yang biasanya ludruk tidak bisa menghidupi lagi seperti dulu zaman jaya-jayanya ludruk. Mereka itu akhirnya apa? Mengerjakan sesuatu supaya mereka tetap hidup. Maksudnya pertanyaan saya, Mas. Iya. Kenapa kelompok ludruk tidak bisa menghidupi grupnya? Kenapa? Apakah tidak ada sesuatu yang bisa diraih sebagai sesuatu yang lebih apa namanya mampu untuk melihat dalam bahasa Inggrisnya commercial function, fungsi komersil. Ya, fungsi ekonominya gitu ya. Dibanding dengan aesthetic function. Ya. Fungsi estetik ini kan sutradara, pemain. Tapi kan tiketing ini perlu juga. Ya. Promosi dan sebagainya. Ya. Apa karena mereka tidak punya manajemen tentang itu? Itulah apa itu kebanyakan organisasi kesenian semuanya itu mengabaikan satu hal yang sangat penting ini, yaitu manajemen pertunjukan. Ya. Makanya mungkin pemerintah sekarang kalau di jurusan kesenian, oh kamu seniman bukan? Lah kok sekolah di kesenian? Saya ngambil jurusan manajemen pertunjukan. Ya. Itu sangat penting dan ini pemerintah memang sudah tanggap, bukan pemerintah sebenarnya, yang bagian intelektual ya di sana itu. Nah ini yang diabaikan. Mereka latihan tiap minggu dan banyak itu, tapi kebanyakan orang tua-tua. Jarang, tidak ada regenerasi. Itu. Ludruk di Surabaya, di Sidoarjo itu ada yang sangat terkenal. Tapi ya gitu panjaknya, apa namanya semuanya antar petani, tukang dan sebagainya. Baru kalau ada apa itu
mau manggung baru mereka ngumpul latihan bersama dan jadi sudah bukan pekerjaan utama tapi menjadi pekerjaan. Selain ludruk, Mas, kesenian-kesenian tradisional apa yang masih bertahan hidup? Nah, saya lanjutkan yang ludruk tadi. Kenapa enggak berkembang? Karena pertama, enggak ada yang berminat untuk mementaskan. Bahasa Jawanya itu nanggap. Ya. Karena sekarang sudah didominasi oleh musik dangdut. Musik dangdut pun sekarang sudah diganti kaset. Ya, seperti itu. Jadi banyak pengganti-pengganti baru yang lebih ekonomis, lebih ngirit gitu loh. Jadi kebanyakan seperti itu. Lalu upaya apa, baik Anda sebagai seorang pengamat senian tradisional maupun modern, atau pemerintah daerah setempat, upaya apa untuk menumbuhkan mereka-mereka cinta pada sebuah kesenian tradisional ini? Nah, ada beberapa hal. Yang satu, itu harus membentuk organisasi di atasnya yang bukan ludruk, tapi nanti bisa membantu, memediasi, memberi fasilitas, contohnya Dewan Kesenian. Terus kemudian membentuk persatuan ludruk kayak semacam Palsi, Persatuan Artis Ludruk. Nah, itu bisa jadi biarlah yang seniman itu aktif dalam keseniannya aja untuk memikirkan apa tanggapannya, apa itu perlu orang lain. Itu pembinanya. Jadi memisahkan antara estetik function dengan commercial function. Dan itu mungkin di Jakarta, Jogja itu sudah banyak dilakukan. Jadi kalau senimanis pelukis contohnya melukis saja, nanti masalah pameran nanti ada yang ngurusin gitu loh. Ini seharusnya ada. Tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Contoh Dewan Kesenian kebanyakan asik dengan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri aja yang diangkat. Asik dengan dirinya sendiri maksudnya apa? Asik dengan dirinya sendiri. Ya artinya yang sebagai pengurus, ya pengurus itu aja yang ngurusi. Kalau yang mengurusi misalnya orang seni rupanya yang maju. Nanti kalau yang ngurusin orang teaternya yang maju. Gitu. Jarang dia secara umum dia berpikir sebagai manajer. Apa tidak perlu kemudian pengurus ini seorang budayawan saja? Jadi tidak harus seorang budayawan, tapi orang yang cinta terhadap kesenian dan mengerti bagaimana mengembangkan kesenian. Ya memanage itu loh. Ya semacam tadi kalau di jurusan ada jurusan seni manajemen pertunjukan. Pertanyaan yang awal lagi. Selain ludruk yang Anda bicarakan, kesenian tradisional apa aja yang tumbuh berkembang meskipun tentu saja masih ada kendala-kendala misalnya finansial dan sebagainya. Kesenian apa yang mungkin Anda bisa mengharapkan ini loh apik, Mas? Ya. Yang ludruk tadi ada tambahan sedikit, Mas. Ini kebetulan ada guru bahasa Jawa. Itu seneng sama ludruk. Nah, ini kalau seneng, ini masalah seneng nggak seneng. Begitu dia seneng dengan ludruk, dia mengajar dan dia menjadi pegawai negeri, diangkat dari negeri. Siswanya yang selain bahasa Jawa juga diajari ludruk. Nah, berarti ada satu jalan lagi selain ada organisasi untuk memfasilitasi dan itu. Sebaiknya kesenian tradisional itu masuk sekolah. Tapi adakah? Saya mohon maaf, ketika saya lihat televisi itu ada dari Trenggalek, itu ada keroncong yang cukup bagus dari anak-anak sama guru-gurunya begitu. Ya. Ada keroncong yang cukup itu kan SDM-nya sebagai pembina di sekolah, jadi gurunya. Kalau guru keseniannya seneng keroncong, pasti keroncong itu hidup di sana. Kalau seneng ludruk itu hidup di sana. Gitu. Kalau gurunya itu tergantung kemampuannya, SDM-nya itu. Kalau dia guru tari, pasti tarinya maju di sana. Begitu ya? Iya. Nah, baik, Mas. Kita bicara kesenian tradisional. Yang modern mungkin kira-kira apa yang sekarang ini sudah mulai tumbuh dan berkembang? Atau sejak dulu memang berkembang, tapi karena finansial
maka agak seret ya misalnya. Kira-kira seni tradisional, seni modern apa ini? Seni modern terutama musik itu kemajuannya Luar sangat biasa. pesat karena peminatnya banyak pecinta musik ya dengan ya musik yang berbeda-beda gitu. Tapi saat ini maaf asli Indonesia dangdut itu sangat berkembang. Sampai COVID pandemi ini Wah, masih tetap saja. artinya dia berkerumun. Tetap saja. Iya. Artinya mereka itu tidak bisa terpisahkan dengan itu, mulai dari sound system atau yang mereka punyai di rumah itu, kalau lewat di jalan itu pasti kebanyakan musik dangdut. Nggak apa-apa sih, dangdut baik-baik saja gitu loh. Kita nggak perlu anti dangdut. Cuma gitu loh, kadang-kadang liriknya, bentuk lagunya itu sudah tidak dangdut lagi gitu loh. Oh, iya. Ya arahnya itu sudah kayak dangdut, ngebeatnya itu ke arah dangdut koplo gitu. Terus kalau ada musik-musik itu sudah apa ya, penyanyinya itu sudah menarik perhatian penonton bukan karena suaranya. Tapi karena erotisnya dan pakaian itu makin lama makin minim. Dan ini yang menggeser semua kesenian yang ada di Kesenian, Jawa Timur. termasuk reog. Habis. Yang jadilan itu ketularan dangdut. Pakai celana pendek, bukan celana hitam yang panjang di bawah dengkul itu. Sekarang itu modelnya segitu, dandanannya menor, terus mulai gerakannya itu sudah jadi sudah lepas dari reog. Jadi yang pakai akrobatik itu saya lihat, perkembangannya sampai gini. Jadi begitu reognya berhenti, istirahat, mereka yang tampil, jadi begitu sambil menyanyikan lagu, terus kemudian berlenggang seperti pemain musik dangdut dan arahnya pasti nyerempet. Sayangnya kalau yang nonton orang dewasa nggak masalah, tapi yang nonton banyak anak kecil di Ponorogo itu dan sekitarnya ya pengampu reog ya, Tulungagung, Trenggalek dan saya sampai ke situ reog itu saya pikir jadi rusak itu. Ketika saya mengerti perkembangan kesenian tradisional sampai di sini, upaya apa tentang Anda sebagai seorang pengamat yang memberikan solusi kepada pemerintah daerah agar mereka tidak lepas dari tradisionalnya, gitu. Atau apakah Anda kira-kira punya pesan kepada generasi milenial atau generasi berikutnya tentang ini, gitu. Silakan. Menurut saya semua kesenian baik ludruk, reog, tari atau yang modern lah, gitu. Kesenian modern yang drama dan sebagainya, termasuk kalau di sini nggak ada ketoprak ya, itu janger. Itu harus membuat pembaruan, gitu loh, terobosan. Kenapa mereka itu kok berlaku seronok untuk menarik perhatian? Karena kesenian itu sendiri stagnan, statis, tidak pernah berkembang, gitu loh. Misalnya kalau di reog, ya jadilannya itu harus dibuat tariannya tidak pakem seperti itu, tapi bisa tetap tradisional, tetapi itu jadi bukan berubah stylenya, penampilannya, performanya itu sangat mengerikan. Lama-lama celananya yang jadil di reog itu bisa hilang, tinggal seweknya aja. Itu kayak dangdut itu sudah istilahnya pakai cawat itu kan satu hal yang ya sudah bukan kesenian lagi bagi saya itu. Ya mendingan bikin striptease aja. Mas Gatot, menurut Anda para milenial ini yang sampai angka 20 tahun sampai 25 tahun, Anda bukan meneliti dalam tanda petik gitu ya, yang kemudian merasa risih atau merasa jengah atau merasa
jengkel kepada kesenian sepanjang ini, atau justru mereka masuk di dalamnya? Menurut Anda bagaimana? Kalau saya sebenarnya kesenian nanti kalau tidak laku, ini kan sebenarnya hanya persoalan eksistensi, Mas. Kalau saya tidak berbuat begini, kalau kita tanya kepada mereka, kok mana sih perkembangannya? Ada duit. Karena ini orang ini harus hidup karena mereka tidak punya keahlian selain menari. Ya. Gitu loh. Terus dangdut juga tidak bisa apa itu, hanya menyanyi pekerjaannya. Dan ini menyangkut rumah tangga. Dan rumah tangga biasanya di Indonesia itu tidak hanya suami istri, anak, di situ ada nenek, paman, kadang satu rumah itu. Ya, keluarga besar itu. Nah, dari sini seharusnya pemerintah yang turun membenahi itu. Oke, sebelum pemerintah turun sekarang, kalau kita jaga pemerintah kapan meneh? Katanya orang luar, apa ngenteni Tri Ebeling? Nggak mungkin. Katanya orang Timor itu, apakah kita menunggu besi mengapung? Nah, sebagai seorang pengajar berkesenian atau pengajar seni di sebuah sekolah, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap generasi muda yang dengan melihat semacam itu tentu akan terdegradasi nilai yang adiluhung ini. Sebagai seorang pengajar senian, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berhadapan dengan mereka? Saya selalu berpesan bahwa kesenian itu ada di setiap lini kehidupan, apapun. Ya. Istilahnya seni terapan. Ya. Yang mulai sandal, baju. Kenapa baju itu mesti begini, jas itu mesti begini? Kenapa nggak cuma dibolongi lengannya, dimasukkan gitu. Tapi kenapa harus ini? Kan harus enak dipandang, warnanya harus begini dan begini. Itu mereka baru menyadari bahwa kesenian itu ada di mana-mana. Gitu. Ya. Jadi semacam, Pak, saya cita-cita saya itu ingin ke kedokteran. Saya itu nggak kepingin bisa menggambar itu. Salah. Dokter ketika mengoperasi anak kembar siam itu harus rapat dan menggambar. Menggambar bayinya, harus dibelah di mana dan sebagainya. Seorang dokter itu memang harus bisa menggambar walaupun hanya sketsa. Ya, gitu. Karena kesenian itu tidak akan pernah lepas dari semua kehidupan. Ya, bahkan kalau mau gambar jantung ya harus detail, nggak mungkin sembarangan, gitu loh. Ini apa itu saluran ini harus ke bilik kanan, ke bilik kiri, dan itu semuanya harus gitu. Jadi seorang dokter pun harus bisa menggambar, apalagi seorang insinyur, arsitek dan sebagainya. Bahkan seorang matematika, ahli matematika harus juga bisa menggambar. Gitu. Angka itu pun sebuah gambar. Ya. Iya, dan sebagainya. Betul. Nah, sebagai satu pertanyaan yang sebelum pada akhirnya, Mas Gatot punya istri dan punya putra. Iya. Berapa putra yang Mas Gatot? 3. 3 laki-laki semua atau perempuan? Iya. Perempuan, laki, perempuan. 3. Apakah ketiga putra Anda ini mengikuti jejak Anda tentang berkesenian? Saya tidak pernah memaksa mereka belajar kesenian. Tetapi mereka tetap berkesenian sesuai dengan kehendak hatinya. Misalnya anak saya nomor 1, ternyata menurun istri saya, dia suka musik, piano, dia bisa nyanyi. Istri saya juga sekolah di seni rupa, tapi dia sendiri pemain piano sama vokal. Gitu. Anak saya nomor 1 penyanyi jazz dan seorang desainer juga, grafis. Anak saya nomor 2 itu belajar sendiri dari YouTube, bisa main piano, bisa main gitar, bisa menyanyi. Sekarang jadi diplomat di Portugal. Terus yang ketiga itu senang menyanyi aja. Gitu. Nah, yang terakhir, pesan Anda satu kalimat atau sedikit saja terhadap perkembangan kesenian
baik tradisional maupun modern di Jawa Timur atau khususnya di Sidoarjo ini, apa yang ingin Anda pesankan sekali lagi kepada para penerus generasi? Apakah kiranya berdiam diri saja, hanya melihat, menonton, selesai, tapi tidak involve di dalamnya? Kira-kira pesan apa terhadap generasi muda tentang berkesenian itu menurut Anda tadi adalah semacam ekspresi kejiwaan, dan itu dalam hubungan nanti tidak perlu di dalam hubungannya dengan financial support. Ya, bagi saya kesenian itu yang perlu dilakukan oleh generasi muda itu ya belajar aja kesenian yang paling menarik bagi yang diinginkan sesuai dengan kehendak hatinya. Apakah nanti bisa menghidupi atau tidak? Yang jelas kesenian itu sangat menyenangkan gitu loh. Itu bisa menjadi apa saja. Bisa jadi terapi, bisa mendatangkan finansial, ya, bisa jadi pergaulan dan sebagainya. Pokoknya kesenian itu jelas-jelas menyenangkan, apapun tradisional, modern gitu. Masalah kesenian nanti lenyap atau tidak, itu akan zaman yang akan menilai, waktu yang akan menilai. Terima kasih. Demikianlah kira-kira perbincangan kita dengan Mas Gatot Intranggono sebagai seorang pengamat kesenian baik tradisional maupun modern. Dikatakan bahwa silahkanlah hai anak-anak muda untuk berkesenian, karena dengan bersenian maka bisa membuat sesuatu yang lebih daripada apa yang telah diinginkan, dan dari bersenian itu nantinya akan ada buah dari melakukan sesuatu yang pada akhirnya harus disenangi lebih dulu. Saudara sekalian, kita akan berjumpa lagi dengan Mas Gatot Intranggono dalam tema yang berbeda.